Kebakaran terjadi di pemukiman padat di daerah Petamburan 5, Tanah Abang, Jakarta. Kepanikan terjadi saat warga melihat bumbungan asap dan kobaran api di rumah salah satu warga di Jalan Petamburan 5. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya dan mencegahnya menyebar ke rumah lainnya. Enam belas mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Namun, petugas pemadam kebakaran kesulitan mengakses lokasi karena jalan yang sempit. Api sempat merambat ke dua rumah warga yang berdekatan dengan rumah sumber api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting kabel listrik di salah satu perangkat elektronik warga. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang aktor Bollywood ditangkap setelah menyelundupkan 3 satwa liar langka jenis appendix melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menggagalkan upaya penyelundupan 3 satwa liar langka jenis appendix yang dilindungi undang-undang oleh seorang warga negara asal India yang berprofesi sebagai aktor Bollywood. Pengungkapan bermula ketika petugas mencurigai sebuah koper milik pelaku berinisial RM. Dan saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan 3 hewan satwa liar langka seperti 1 ekor burung cendrawasih kuning kecil, 1 ekor cendrawasih botak, dan 1 ekor berang-berang kecil albino. Berprofesi sebagai artis artis Bollywood yang sudah beberapa dia menjadi aktor ya dari beberapa film. Modusnya Pak? Modusnya yaitu fall concealment, dia disamarkan atau dimasukkan ke koper, disamarkan dengan barang-barang yang lain. Ada pakaian, kemudian makanan-makanan kecil, kemudian juga ada mainan anak-anak. Ya. Jadi kalau untuk ini barang ini. Nah, pengakuan dari tersangka memang tadinya dia katanya dititipin sama temennya dan nanti akan dibawa ke India dan diserahkan kepada seseorang yang ada di India. Namun setelah kita cek ternyata memang mereka sendiri membawa. Atas perbuatannya, pelaku diancam Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dengan hukuman pidana selama 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi kembali ramai diperbincangkan usai mengeluarkan pernyataan beraroma kontroversi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi seperti tidak bosan melontarkan pernyataan beraroma kontroversi. Terbaru, Muhadjir menyebut bahwa kampus, terutama kampus swasta, semestinya dapat memanfaatkan sejumlah event spesial untuk meraup keuntungan. Salah satunya yakni momen wisuda. Muhadjir menyampaikan pendapatnya itu dalam rapat antara Komisi 10 DPR RI dengan para mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Gedung DPR Senayan pada Selasa 2 Juli 2024. Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi karena nggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira orang mau anaknya wisuda bayar berapapun dikasih gitu. Kalau perlu biar 1 truk anak keluarganya datang nggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Selain itu, Muhadjir juga menyinggung perihal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH yang semestinya dapat mandiri dalam hal pembiayaan. Menurut Muhadjir, PTNBH dapat menggerakkan lembaga pencari dananya untuk mencari uang. Jadi memang menurut saya PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit.
Dalam kesempatan berbeda, Muhajir juga sempat menyinggung bahwa dirinya mendukung mahasiswa memanfaatkan pinjaman online atau pinjol untuk membayar uang kuliah tunggal jika kesulitan ekonomi. Pernyataan itu pun kemudian memancing polemik, mengingat tidak sedikit masyarakat yang terlilit pinjol dan kesulitan melunasinya. Belakangan, Muhajir meluruskan pernyataan itu. Kalau pinjol itu menurut saya sebagai platform harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, tentu saja dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, dan itu menjadi tanggung jawab OJK menurut saya, OJK dan PPATK. Jadi kalau itu bisa digunakan dengan bagus, menurut saya dengan tujuan yang baik, itu bisa menjadi alternatif untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan. Dan sudah jalan ini. Kalau tidak salah ada 83 perguruan tinggi yang sekarang sudah menggunakan pinjol ini untuk membantu pembiayaan mahasiswa. Meski begitu, pendapat Muhajir terlanjur dipahami berbeda oleh sejumlah mahasiswa. Kalau itu saya kurang setuju ya, karena kan awalnya dari pinjaman online itu kan nggak bagus, lama-lama menjadi ketagihan. Misalnya kayak judi online juga seperti itu kan. Itu sebenarnya saran yang kurang baik sih untuk pemerintah kayak gitu. Kayak nggak etis aja gitu nyuruh mahasiswa buat pinjol, apalagi itu buat pendidikan kan harusnya di mana negara itu tuh harusnya tuh hadir untuk kita sebagai mahasiswa, pemerintah tuh harusnya tuh yang bertanggung jawab gitu. Malah pemerintahnya ngasih statement kayak gitu kan agak kayak kurang bijak menurut saya. Pinjaman online kan itu benar-benar efek sampingnya kan buruk banget ya. Dan kalaupun misalkan itu didukung, akan lebih banyak mahasiswa di luar sana yang menggunakan pinjaman online dan merugikan kampus, merugikan dia sendiri dan merugikan keluarganya. Lepas dari segala polemik yang muncul, perlu diingat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Dari berita lainnya pemirsa, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut terkait kasus peretasan Pusat Data Nasional. Pangerapan memilih mengambil tanggung jawab untuk mundur dari kursi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah sekitar 8 tahun bertugas. Keputusan itu diambil menyusul mencuatnya kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 yang mengakibatkan sejumlah layanan publik terganggu hingga membuat resah masyarakat. Kejadian ini bagaimanapun juga secara teknis adalah tanggung jawab saya sebagai Dirjen Pengampu dalam proses transformasi pemerintahan secara teknis. Jadi saya mengambil tanggung jawab ini secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya, karena ini adalah masalah yang harusnya saya tangani dengan baik. Samuel menjelaskan surat pengunduran diri itu sudah ia ajukan kepada Menteri Kominfo Budi Aristiadi. Adapun pengganti dirinya akan diumumkan dalam waktu dekat. Karena semua ada waktunya, inilah kaki saya untuk berpisah. Dengan ini saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya serahkan kemarin kepada Menteri Kominfo. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjalin selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan. Menyusul mundurnya Samuel, proses pemulihan PDNS2 terus dilakukan. Sementara kunci untuk membuka data yang diunggah Brain Chipper disebut dapat digunakan di spesimen yang dimiliki Kementerian Kominfo. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, aksi unjuk rasa digelar ratusan mahasiswa dan warga Papua di depan gedung Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa digelar ratusan mahasiswa dan warga Papua di depan gedung Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Massa sempat memblokade jalan veteran hingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima masuk untuk melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Massa meminta Kemendagri merespon aspirasi rakyat Papua tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota yang wajib diisi orang asli Papua. Massa juga meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan amanat Presiden atau Ampres perubahan terbatas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 terkait hak politik orang asli Papua yang telah disampaikan melalui Majelis Rakyat Papua. Sementara dari berita pilkada, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpeluang unggul pada pilkada Jabar ketimbang Jakarta berdasarkan hasil survei indikator. Ridwan Kamil digadang-gadang akan bersaing ketat dengan politisi Gerindra Deddy Mulyadi. Lembaga Survei Indikator merilis peta dan persaingan politik elektoral di pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Indikator memotret figur atau kandidat yang berpotensi unggul di provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Dengan melibatkan 1.214 responden dan metode double sampling, sejumlah nama jadi sorotan. Seandainya pilkada digelar saat ini, maka tokoh yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Ridwan Kamil dengan perolehan 16%, disusul Deddy Mulyadi 11,2%. Bahkan saat indikator menempatkan simulasi dengan 12 nama, mantan Gubernur Jawa Barat itu masih unggul di antara bakal cagup lainnya. Peringkat kedua tetap Deddy Mulyadi, disusul Dede Yusuf, kemudian ada nama mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, dan nama Ono Surono. Selain itu, indikator juga melakukan simulasi dua pasangan seperti Ridwan Kamil dipasangkan dengan Bima Arya, RK dengan UU Ruzanul Ulum, sementara Deddy Mulyadi dengan Desi Ratnasari. Hasilnya tetap Ridwan Kamil di posisi pertama dengan perolehan 54,4%. Saya harus mengakui secara terus terang bahwa Ridwan Kamil peluangnya untuk unggul itu lebih besar di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Karena di Jawa Barat Kang Ridwan posisinya sebagai tanda kutip petahana yang memiliki approval rating cukup tinggi, ya, bukan cukup, sangat tinggi, 87%. Data tadi selisih antara Kang Ridwan dengan Deddy Mulyadi itu juga tidak jauh-jauh banget gitu. Signifikan betul secara statistik, tetapi juga tidak terlalu dominan Kang Ridwan di Jawa Barat. Kalau melawan Deddy Mulyadi. Pemilih condong ke Ridwan Kamil berdasarkan kinerja ketika masih menjabat. Hasil survei dimaksudkan untuk memberi rujukan pada pengambilan keputusan maupun analisis perilaku pemilih di Jawa Barat. Pemirsa, beralih ke berita Vina, Ibunda Peggy Setiawan Kartini menjenguk Peggy di ruang tahanan dan barang bukti Polda Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Kartini membawakan bolu dan nasi padang untuk sang anak. Kartini bersama dua anaknya yakni Luciana dan Robi kembali menjenguk Peggy Setiawan di ruang sel tahanan dan barang bukti atau Tahti Polda Jawa Barat. Ia didampingi kuasa hukumnya saat menjenguk Peggy. Kunjungan ini dilakukan Kartini di tengah-tengah berlangsungnya sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kartini datang membawa bolu dan nasi padang untuk anaknya terkasih, Peggy, yang sebelum ditangkap polisi menjadi tumpuan harapan dan tulang punggung keluarga. Hingga kini Kartini meyakini anaknya Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron. Ia pun yakin anaknya tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kartini juga telah menyurati Presiden Joko Widodo dan menaruh harapan besar kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar anaknya dibebaskan. Dan Presiden yang baru saya mohon karena agar membebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Surat itu disampaikan udah lama sih, lama. Berarti ada harapan selain kepada Presiden Jokowi dan Prabowo, ada harapan. Ya. Seperti apa? Ya harapannya sih semoga untuk membebaskan Peggy karena Peggy tidak bersalah, karena Peggy bukan Peggy Peron. Peggy adalah Peggy Setiawan. Peggy bukan pelaku pembunuhan itu. Saat ini sidang pra-peradilan Peggy masih bergulir. Rencananya esok sidang pra-peradilan mengagendakan pembacaan kesimpulan.
Dari berita lainnya, 2 mobil mewah terlibat kecelakaan di kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara sebuah mobil SUV terbakar di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Mobil mewah atau sport jenis Ferrari bernomor polisi B19 SAM ini tampak ringsek pada bagian depan. Sementara mobil mewah hanya terlihat goresan pada bagian belakang. Kecelakaan bermula ketika mobil sport jenis Ferrari ini melaju dari arah Tendean menuju Senopati dalam kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mobil sport dalam pengaruh minuman alkohol tersebut kemudian kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak kendaraan mewah berwarna putih dari belakang. Kecelakaan ini sudah ditangani pihak kepolisian. Sementara sebuah mobil jenis SUV terbakar di depan Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat. Kobaran api langsung menghanguskan bodi mobil. Pengemudi dan 2 penumpangnya berhasil keluar dari mobil yang diduga alami korsleting kelistrikan. Mobil terbakar saat melaju dari arah Tugu Tani menuju Jalan Teku Umar. Percikan api tiba-tiba keluar dari dalam kap mesin. Api semakin membesar dan langsung membakar badan mobil. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Menteng Raya menuju Jalan Cut Nyadin dan Teku Umar sempat terganggu. Pemirsa, puluhan guru besar dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga menuntut Rektor UNAIR mengembalikan jabatan Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR yang diberhentikan secara mendadak. Puluhan guru besar dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atau UNAIR Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi solidaritas atas diberhentikannya Dekan FK UNAIR Profesor Dr. Budi Santoso secara mendadak oleh Rektor UNAIR pada Rabu kemarin. Guru besar dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini menuntut Rektor UNAIR untuk mengembalikan jabatan Dekan FK UNAIR Profesor Dr. Budi Santoso. Saya usulkan untuk mogok mengajar mulai hari ini. Setuju? Setuju! Sampai Prof. Bus dikembalikan kepada tempatnya. Sementara itu dalam orasinya, mantan rektor yang juga guru besar Fakultas Kedokteran UNAIR, Profesor Puruhito, mengungkapkan pencopotan jabatan dekan tidak sesuai prosedur yang berlaku. Bahwa tindakan yang diambil oleh pimpinan UNAIR sebagai mantan pimpinan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi. Prof. Bus belum waktunya untuk mengundurkan diri, belum selesai masa jabatannya. Prof. Bus masih sehat, Prof. Bus tidak sakit, Prof. Bus tidak studi lanjut, Prof. Bus tidak mengundurkan diri, Prof. Bus juga tidak masuk penjara atas keputusan pengadilan yang tetap. Itu syarat untuk memecat seorang dekan atau wakil dekan di lingkungan Universitas Airlangga. Juga atas persetujuan Senat Akademis Universitas Airlangga. Dan sekarang juga harusnya atas persetujuan Majelis Wali Amanah. 3 syarat ini ditambah 5 syarat dasar rupanya tidak terlalu dipenuhi oleh pimpinan. Pemberhentian Dekan FK UNAIR ini diduga terkait pendapatnya yang menolak rencana pemerintah yang akan mengizinkan dokter asing berpraktek di Indonesia. Pemirsa, warga desa Cilebut Timur, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad mayat pria di bantaran Sungai Ciliwung. Sementara tabrakan beruntun melibatkan 3 mobil di Jalan Raya Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan di Jalan Raya Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ketiga mobil yang terlibat yakni bus, truk tronton, dan truk box. Mobil dan penumpang bus menderita luka-luka. Kecelakaan terjadi ketika sopir bus hendak mendahului kendaraan di depannya di Jalan Raya Tingkar Jaya, Jatilawang. Namun di saat berbarangan di depannya ada truk box yang hendak berbelok ke area SPBU. Karena jarak sudah dekat, sopir bus tidak bisa menghindari lalu menabrak kendaraan truk box hingga terguling. Kemudian saat bus oleng ke kanan, badan bus kembali menabrak truk kayu yang berada di area SPBU.
Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat telah memeriksa TS yang diduga terlibat dalam kasus video asusila dengan seorang pria yang diduga mirip sekda pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Dari hasil pemeriksaan, TS tidak mengakui wanita dalam video itu adalah dirinya, meski ia telah menerima surat panggilan dari Polres Tapanuli Utara untuk dimintai keterangan soal kasus video asusila tersebut. Diketahui TS merupakan ASN yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jabar. Selanjutnya, Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat akan menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polres Tapanuli Utara. Jika terbukti bersalah, Inspektorat Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas terhadap TS. Warga Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad pria di bantaran Sungai Ciliwung. Saat ditemukan, kondisi korban tanpa busana dan tanpa identitas dengan mulut tersumpal kain. Pria bertato di tangan sebelah kiri itu diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Jasad korban kini telah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Selengkapnya saat lagi tetap di Cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Arya. Pemirsa, seorang pensiunan guru TK di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, terkejut saat mendapatkan kabar harus mengembalikan uang gaji ke negara senilai 75 juta rupiah. Asniati, seorang pensiunan guru taman kanak-kanak di Desa Sungai Bertam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dikejutkan oleh kabar dirinya harus mengembalikan uang ke negara senilai 75 juta rupiah. Rupanya, uang yang harus dikembalikan tersebut merupakan uang kelebihan gaji serta tunjangan selama 2 tahun. Asniati yang berusia 60 tahun seharusnya pensiun di usianya yang ke-58 di tahun 2022 lalu. Namun karena dirinya tidak pernah menerima surat pemberitahuan pensiun dari pihak terkait, sehingga ia tetap mengajar seperti biasa dan menerima gaji sampai usianya 60 tahun. 2 tahun. Nah, pada saat dia bilang dikembalikan itu, ya saya terkejut, Pak. Ya. Nah, saya bingung jadinya, kok begini kata saya gitu. Nah, sedangkan saya di data di BKN, di ASN itu saya guru fungsional, guru TK, jabatan saya. Nah, dia bilang ini harus dikembalikan sebesar 75 juta rupiah. Dengan alasan apa, Bu? Karena dengan alasan saya sudah kelebihan mengajar selama 2 tahun. Jadi itu uang gaji saya. Uang gaji saya selama 2 tahun. Jadi saya bilang, kalau memang saya harus membalikan uang sebesar itu, bagaimana kerja saya selama 2 tahun? Saya kan kerja, Pak. Ya. Bukan saya nganggur, Pak. Asniati menambahkan bahwa dirinya tidak sanggup untuk membayar uang negara senilai 75 juta rupiah kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan berharap ada solusi dari pemerintah. Pemirsa, usai menjalani wajib militer, anggota tertua supergrup K-pop BTS Kim Seokjin didapuk menjadi salah satu pembawa obor Olimpiade Paris 2024. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Aziz Arya, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Kim Seokjin atau biasa disapa Jin BTS rencananya akan ikut serta dalam estafet obor Olimpiade Paris untuk mewakili Korea Selatan. Dengan ikut sertanya Jin diharapkan dapat menyebarkan pesan harmoni dan perdamaian. Jin bersama dengan pembawa obor lainnya dijadwalkan akan melintasi berbagai situs bersejarah di negara tuan rumah Olimpiade 2024, yakni Paris, Perancis.
Rencananya, Jin BTS akan melakukan perjalanan ke Prancis dalam waktu dekat. Akan tetapi, detil dan jadwal pasti untuk partisipasinya dalam event olahraga tersebut belum diungkapkan ke publik.